Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam tergantung teman-teman menonton podcast pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, hari ini bersama saya, Sopyan Jepri Kurniawan, atau yang biasanya dipanggil Pak Sopyan. Kembali lagi di acara yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita dambakan, yaitu podcast Cafe Literasi Spensamas. Kita peduli, kita berbagi. Oke, pada kesempatan yang indah kali ini, kita akan berbincang dengan guru senior, salah satu guru senior di Spensamas, dan yang biasanya sebagai momok ya, tapi ini harus kita rubah dan kita ulik bersama dengan Ibu Dr. Anda Rifana berkaitan dengan bimbingan dan konseling Spensamas. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, tergantung ini nanti yang menonton ya. Yang menonton. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat, baik. Pak Sopyan gimana? Alhamdulillah, luar biasa Bu, semangat 45. Oke Ibu, pada kesempatan ini kita nanti akan berbincang mengenai bimbingan dan konseling seperti itu Bu. Iya. Dan mengulik apa aja kegiatan yang telah dilaksanakan BK di Spensamas. Yang pertama mungkin berkaitan dengan apa sih sebenarnya BK itu Bu? BK adalah bimbingan konseling, di mana BK itu sendiri sebenarnya bukan mata pelajaran, tetapi adalah layanan bimbingan di mana tempat anak-anak mengadu, curhat, atau untuk menyelesaikan masalahnya. Dan bimbingan itu sendiri ada bermacam-macam. Ada bimbingan pribadi, ada bimbingan belajar, ada bimbingan sosial, dan ada bimbingan karir. Berarti ada beberapa bidang yaitu dari pribadi, sosial, belajar maupun karir kayak gitu ya. Lantas berarti ini selain untuk tempat seharusnya tempat curhat itu dan untuk memupuk minat dari bakat siswa seperti itu Bu. Betul. Jadi BK itu sendiri sebenarnya salah kalau ada yang mengatakan bahwa anak yang masuk ruang BK itu adalah anak yang bermasalah. Sebenarnya itu salah. Karena yang kita bimbing sebenarnya itu anak yang berbakat, anak yang berprestasi, dan juga tentu saja anak yang minat belajarnya rendah atau hasil prestasinya rendah, dan anak yang bermasalah lainnya. Ini adalah bagian dari tugas BK. Oke, berarti semacam guidance for all itu, bimbingan untuk semuanya. Untuk semuanya. Oke, selanjutnya kalau di Spensamas ini ada berapa guru BK Ibu? Guru BK di SMP 1 Maus ada 4. Yang pertama saya sendiri, kebetulan sebagai koordinator karena saya yang tertua. Kemudian ada Bu Sukimah, itu adalah mengampu kelas 9. Kemudian ada Bu Yeni mengampu kelas 7, dan ada Pak Sopyan itu mengampu kelas 7, 8, 9. Di mana kami masing-masing mengampu 5 kelas. Begitu. Oke, baik. Berarti di Spensamas ini ada 4 guru BK seperti itu dan masing-masing mengampu di beberapa kelas itu. Oke Bu, untuk kalau boleh tahu nih, kegiatan-kegiatan tadi ada yang Ibu menceritakan dari bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar maupun bimbingan karir yang telah dilaksanakan, yaitu apa aja yang telah dilaksanakan yang oleh telah dilaksanakan? guru BK? Tentu saja mendampingi siswa dalam belajar. Karena tugas guru BK adalah membuat siswa itu berbahagia, belajar, berbahagia dalam menjalani hidupnya, merasa nyaman, baik di sekolah maupun di rumah. Dan kami di SMP 1 Maus ini menggunakan beberapa cara dalam bimbingannya. Yang pertama adalah bimbingan klasikal, yaitu bimbingan secara kelas. Karena guru BK di SMP 1 Maus ini masuk jam, ya? 1 minggu, ya 1 minggu ya, kita masuk 1 minggu 1 jam per kelas untuk seminggunya. Kemudian ada bimbingan kelompok atau konseling kelompok, ada konseling individual maupun konseling perorangan. Kemudian cukup ya itu ya.
Ada home visit. Jadi nanti ketika ada permasalahan yang perlu kita koordinasikan dengan orang tua, mungkin orang tuanya dipanggil ke sekolahan. Tetapi kalaupun itu juga berkendala, nanti kita akan mengunjungi rumah dari orang tua anak tersebut, di mana tujuannya kita adalah untuk berkoordinasi dengan orang tua. Oke Bu, berarti tadi ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan sebenarnya oleh guru BK, baik yang nampak mungkin klasikal ya, karena yang setiap minggunya dapat 1 jam pelajaran, ada juga konseling individu, ada bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, bahkan ada home visit, konsultasi, bahkan bisa alih tangan kasus mungkin alih tangan kasus seperti itu. Nah Bu, ini kan kadang biasanya Pak kalau di sekolah itu BK menjadi polisi sekolah gitu. Nah untuk merubah pandangan siswa terhadap masuk ruang BK itu adalah semacam masuk neraka itu. Sebuah kesalahan itu, gitu ya. Itu bagaimana Bu? Begini, untuk mengubah image bahwa guru BK itu polisi sekolah, yang pertama sekali kita harus lakukan adalah kita harus mentaati dari aturan sebagai guru BK itu sendiri, bahwa guru BK itu tidak boleh berlaku kasar, berlaku yang menakutkan anak begitu, sehingga anak takut pada guru BK. Bagaimana seharusnya kita harus membuat nyaman pada anak-anak, karena anak nakal dalam tanda kutip itu baru gejala, tapi di balik itu ada berbagai macam masalah yang mungkin sedang dihadapi anak, yang kalau kita tidak mengeksplornya, kita tidak akan tahu. Jadi dengan jangan langsung menjudge itu anak nakal, kemudian kita marah sama anak, itu tidak seharusnya dilakukan oleh guru BK, sehingga kita tidak dicap guru BK sebagai polisi sekolah. Oke, berarti guru BK itu bukan sosok monster yang menakutkan gitu. Bukan. Malah ada tagline-nya itu adalah guru BK sahabat siswa gitu ya. Guru BK. Iya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang itu ada semacam pendapat atau kata-kata bahwa ketika anak itu dipanggil ke ruang BK malah seneng, karena katanya ngadem. Kebetulan di ruang BK kan ada AC-nya ya. Salah satu, ketika anak diajak bimbingan kelompok ke ruang BK itu senang. Mereka itu ayo ngadem di ruang BK begitu. Oke. Kalau selanjutnya Ibu, untuk berkaitan tadi menarik, berarti mendampingi dari proses pribadi, proses sosialnya di lingkungan sosial, terus belajarnya. Untuk karir sendiri Bu, bagaimana pendampingan dari guru BK selama ini di Spensa Maus ini? Karir, bimbingan karir kita fokuskan terutama, bukan berarti di kelas 7, di kelas 8 tidak kita kenalkan tentang studi lanjut, tapi kita fokuskan di kelas 9. Dan ini kita selain mengenalkan sekolah-sekolah studi lanjut dengan ke anak-anak, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah lanjutan, baik SMA, SMK, bahkan di SMK Jateng, kalau perlu ada SMA Taruna Nusantara, SMK Tilkom Purwokerto, itu secara rutin mereka datang untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita untuk studi lanjut mereka. Jadi di mana saya harus sekolah setelah SMP, ini sejak anak masuk kelas 9, kita sudah tanyakan itu kepada anak. Jadi sebelum disosialisasi dan setelah disosialisasi, anak-anak harus tahu, saya mau kemana, saya harus ke SMA atau ke SMK, begitu. Berarti memang sudah ada pemetaan, yang salah satunya kemarin ini ya Bu, pelaksanaan tes IQ ya, didukung dengan pelaksanaan tes IQ ya. Ya, tes psikologi. Ya, itu untuk membantu tahu minatnya. Itu juga bekerja sama dengan psikolog seperti itu ya. Ya, kita bekerja sama dengan sebuah lembaga di Yogyakarta, bahwa tes psikologi bagi siswa itu sangat-sangat penting.
Karena di sana kita akan tahu bahwa anak itu kompetensinya seperti apa sih itu. Di samping kita tahu, anak tahu, orang tua tahu, karena nanti hasilnya setiap anak akan diberi seperti ijazah itu ya, sertifikat. Itu IQ-nya berapa secara umum, kemudian EQ-nya berapa, Minatnya karena juga, ya minat, bakat, SQ, motivasi dan semuanya. Nah, di situ nanti kita tinggal menggiring ya Pak ya. Kita tinggal menggiring anak mau kemana, mau di mana, bakatnya apa, dikembangkan. Bahkan ketika kemarin ada Mas Ulin itu untuk testimoni salah itu. satu alumni yang kemarin dalam kegiatan itu untuk pengajian. testimoni bahwa anak bisa berhasil kalau dia tahu bakatnya gitu. Bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan seperti sendiri-sendiri ya Bu ya. Dan salah satunya melalui konsultasi atau layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Betul. Selanjutnya nampaknya juga BK itu memiliki media ya Bu. Ada Instagram juga ada. Itu. Karena di salah satu kalau nggak salah BK itu kekinian, harus ada asas kekinian. Betul. Makanya ada Instagramnya juga ya Bu untuk bisa anak-anak mengetahui atau bahkan usul. Jadi Pak bahas apa mungkin bisa ya Bu ya? Iya bisa. Mungkin bahas trauma. Tapi sebelumnya di follow dulu ya. Oh iya, di follow dulu jangan lupa. Di follow dulu mungkin diterangkan BK Spensa Maus. BK Spensa Maus. Itu bisa untuk di silakan di follow dulu. Follow dan di share kepada teman-teman. Betul. Oke, harapannya Bu, harapannya khususnya untuk anak-anak yang mungkin saat ini tadi yang disampaikan oleh Bu Rifana itu ada kemajuan ibaratnya. Sekarang anak-anak nampaknya tidak takut masuk ruang BK, nampaknya juga tidak segan untuk bercerita dalam tanda kutip. Kan bisa jadi ada yang saya ini bingung Pak, jati diri saya siapa, terus pribadi saya siapa, atau korban bullying. Itu harapan kedepannya untuk BK dan siswa di SMP Negeri 1 Maus itu bagaimana Bu? Agar juga tidak ada pikiran lagi, wah kalau cerita ke ruang BK itu nanti malah dihukum gitu. Ya, malah ketahuan kalau bermasalah gitu ya. Sekarang begini saja, khususnya untuk anak-anakku ya. Tolong ini dicatat mungkin bisa sebagai prinsip atau sebagai acuan bahwa menyelesaikan masalah, mengutarakan masalah dengan baik itu sudah setengahnya dari penyelesaian. Karena apa? Mengutarakan masalah dengan baik kepada orang yang berkompeten ya, itu adalah sudah setengahnya dari penyelesaian. Karena kami tahu masalahmu apa, kami bantu semaksimal mungkin. Jangan takut rahasia kamu terbongkar, karena azas kerahasiaan di bimbingan konseling SMP Negeri 1 Maus sangat dijaga dengan baik. Jadi sekali lagi, silakan datang ke ruang BK untuk agar selalu berbahagia dan sukses ke depannya. Oke, mantap sekali. BK semoga bisa menjadi pendamping pada siswa seperti itu ya Bu, dan anak-anak mampu untuk menemukan bakat dan minatnya. Harapannya begitu. Dan bisa disalurkan oleh guru-guru di SMP 1 Maus yang sangat-sangat berkompeten. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Rifana. Obrolan yang sangat menarik sekali. Semoga anak-anak juga nantinya setelah adanya podcast ini ada topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rifana. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan kembali lagi pada podcast yang sangat berbahagia, Cafe Literasi. Kita peduli, kita berbagi. See you.